Ketika Raja Ahasveros buat pesta, Ratu Wasti nggak mau datang. Kita baca kisahnya. Ester 1 ayat 12, tapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Ahasveros marah karena ratunya nggak mau datang. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Dari kata aslinya sama seperti pengkhotbah 9 tadi. Untuk mengetahui waktu. Karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Sebab lompat ke Ester 4. Akhirnya Wasti diturunkan dan digantikanlah pengganti Wasti. Dan salah satu yang menjadi calon pengganti adalah Ester. Tapi dari ratusan wanita yang dikumpulkan dalam kontes kecantikan itu. Pada hari itu. Kalau namanya kontes kecantikan pasti semua cantik. Pasti semua yang the best dari tiap-tiap wilayah itu gadis-gadis yang terbaik yang diambil. Yang cantik, yang pintar, yang wangi itu pun masih dirawat sama pelayan-pelayan raja. Harus dilulur, harus pakai masker, harus pakai skincare, minyak wanginya itu sampai baunya itu berhari-hari nggak hilang. Pernah nggak teman-teman bau minyak wangi yang sampai nempel itu sampai beberapa hari. Nah itu wangi-wangian buat calon-calon bidadari kerajaan seperti itu. Dia harus dirawat, nggak boleh ada dekilnya itu nggak boleh. Nanti kalau raja ketemu gimana? Masa ketika mau ketemu raja, ada bolotnya. Kan nggak mungkin ya, semua dibersihkan, semua wangi, semua yang the best. Dan di Ester 4 ayat 14 dikatakan begini, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat ini, yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tuhan itu tahu kapan menurunkan seseorang dan menaikkan seseorang. Dia tahu kapan seorang raja ratu harus turun dan kapan harus naik. Ada momentum waktu yang dialami oleh Ester waktu itu. Dan salah satu tokoh Alkitab yang saya jatuh cinta dengan tokoh wanita di Alkitab itu salah satunya Ester. Makanya waktu itu kalau anak saya perempuan saya kasih nama Hadasa. Saya udah punya nama itu sejak saya SMA. Memang Tuhan punya rencana lain, anak kedua saya laki-laki. It's okay, saya nggak ada masalah. Tapi saya jatuh cinta dengan karakter Esther. Karena dia beauty inside, beauty outside. Dia punya keberanian, dia punya cinta akan Tuhan. Dia punya kecantikan di dalam dan di luar sempurna buat saya. Tetapi apa yang membuat Esther bisa naik jadi ratu? Bukan karena kecantikan dan kehebatannya. Karena kalau bilang cantik, semua cantik. Tapi sejak awal kisah ini dituliskan, kitab Esther, teman-teman gak akan temukan kata Allah ada di kitab Esther. Tetapi bukan berarti bahwa kisah Esther dan bangsa Yahudi yang dituliskan dalam kitab Esther, Tuhan gak ada di sana. Tuhan tidak bermain di sana. Tuhan adalah master dari segalanya. Dia mastermind dari semuanya. Dia pribadi yang mengendalikan, dia atur langkah demi langkah. Kalau dia pecatur mungkin Tuhan itu lagi main catur. Dia ajukan satu tepat pada momentum dan waktunya. Dan ketika harus digantikan Ratu Wasti. Dan waktu itu juga Yahudi ingin dibinasakan oleh orang jahat. Tetapi pada akhirnya Esther yang naik. Karena momentumnya Tuhan. Dan sejak awal Esther itu terlihat sangat different sekali. Dan waktu saya cari apa yang membuat Esther berbeda adalah hal ini. This young woman pleased him and she found favor with him. Di pasal yang kedua kalau teman-teman baca itu ada beberapa kali dituliskan Esther itu mendapat grace and favor. Baru saya tahu. Pola yang sama dengan beberapa tokoh di Alkitab.
Apa yang membuat hidup kita berbeda teman-teman? Sampai orang itu bisa berkata, ini orang beruntung sekali. Itu adalah favor of God. Kalian boleh pinter, kamu boleh pandai, tapi pengendali hidup ini yang tahu tentang masa dan waktu itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Kita ada di masa yang tidak biasa. Dalam hidup ini, percayakan hidupmu kepada Sang Sutradara kehidupan. Tuhan sendiri. Kalau dia bekerja dalam hidup kita, gak ada yang mustahil. Dan kita bisa dibawa step by step dalam hidup ini. Dan kemudian kita akan melihat betapa Tuhan itu ajaib. Tuhan itu merancangkan, menuntun langkah kita sedemikian rupa. Membuat kita ada di sebuah tempat, di sebuah momen yang tepat. Kalau teman-teman ada di sini hari ini, itu bukan kebetulan. Saya percaya, saya sangat percaya itu. Kalau teman-teman ada di Velas, teman-temanmu itu bukan kebetulan. Saya sangat percaya itu. Karena Tuhan bisa mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Di waktu yang tepat. Untuk memberikan kita berkat dan keberuntungan. Tapi ujungnya bukan hanya buat kita sama seperti Esther. Setelah dia jadi ratu bukan hanya untuk popularitasnya. Bukan untuk kenyamanannya. Tapi untuk menyelamatkan bangsanya. Hidup kita ini nanti diangkat Tuhan. Teman-teman percaya hidupmu akan diangkat Tuhan. Pasti sesuai janjinya. Tapi untuk sebuah tujuan. Bukan supaya kamu makin terkenal. Bukan supaya kamu makin kaya. Bukan supaya namamu makin dikenal. Bukan. Itu bonus tambahan. Kalau nggak dapat itu nggak apa-apa. Tujuan hidup kita satu. Memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus.